Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke Ananda, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan salah satu adik kelas kita yang masih duduk di bangku kelas 3 SD membacakan puisi Hujan Bulan Juni? Bagus bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar indahnya berpuisi. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 91 ya nak. Ananda, yang akan kita bahas kali ini yang pertama pengertian puisi, unsur-unsur puisi, jenis-jenis puisi, lalu ada cara menulis puisi, kemudian pembacaan puisi yang baik, dan terakhir musikalisasi puisi ya nak. Ananda, puisi adalah suatu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Jadi puisi itu bisa mengungkapkan berbagai hal yang ada dalam kepala penulisnya loh nak. Mau tahu seperti apa? Anakku, puisi itu bisa berbagai macam ide atau tema. Bisa itu tentang keindahan alam, tentang pengagungan terhadap sang pencipta, bisa juga rasa sayang terhadap orang tua, juga bisa penghormatan terhadap guru, bisa juga menyayangi teman atau kekasih, atau yang sedang tren sekarang itu yaitu kegelisahan terhadap sesuatu. Misalkan kita sedang galau, nah ini adalah saat-saat yang paling bagus untuk membuat puisi ya nak. Ananda, perhatikan teks puisi Hujan Bulan Juni. Dari sini kita bisa melihat kalau tema puisi ini yaitu tentang cinta yang disimpan dan tidak terungkapkan kepada seseorang, sehingga lebih memilih dalam diam ya nak. Hal tersebut bisa kita lihat di bait pertama. Penulis mengarahkan pembaca kepada hal-hal perasaan seorang insan yang dicintai, tapi dia diam ya, tidak berbicara. Ananda, rasa puisi adalah sikap pengarang terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa puisi pada Hujan Bulan Juni itu mengandung perasaan sedih akan ketulusan cinta, kesabaran, dan kesederhanaan yang mewarnai puisi ini. Itu terlihat jelas dari makna kata yang digunakan ya nak. Ananda, rasa puisi itu bisa dilihat pada lirik ke-11 dan 12. Di situ terlihat bukan hanya sekedar kata-kata, tapi memberinya ruh ya nak. Ananda, sepintas dari puisi tersebut kita diajak menikmati bagaimana rintik hujan di pohon berbunga. Bagaimana rintik hujan yang jatuh ke jalanan lalu menjadi aliran air yang kemudian meresap ke tanah dan diserap oleh akar pohon. Jadi kita itu bisa merasakan dan membayangkannya ya nak. Ananda, nada adalah cara pengarang dalam menyampaikan isi puisi. Pada puisi Hujan Bulan Juni, nadanya itu cenderung lirik dengan emosi yang tenang ya nak. Hal tersebut bisa terlihat dari kata per baitnya ya. Jadi penulis mengalami keraguan yang akhirnya memilih
mencintai dalam diam ya nak. Ananda, amanat yang disampaikan yaitu cinta tidak harus memiliki ya, tidak memaksakan kehendaknya. Dalam keadaan berat sekalipun kita harus tetap tabah, arif, bijaksana ya nak. Ananda, unsur-unsur puisi diantaranya majas dan irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajinasian atau imajiana. Ananda, ingat ya, majas itu bahasa kias untuk menciptakan kesan tertentu ya nak. Ananda, ada beberapa makna majas, diantaranya perbandingan, pertentangan, sindiran, penegasan, perumpamaan, dan pengulangan ya nak. Ananda, majas dalam puisi Hujan Bulan Juni diantaranya majas personifikasi, di mana membandingkan benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat manusia. Di sini majasnya hujan, sifatnya tabah, bijak, dan arif, di mana sifat-sifat ini dimiliki oleh manusia ya nak. Yang kedua, majas perulangan atau paralelisme. Di sini majas perulangannya tak ada yang lebih, yang berulang pada setiap baitnya ya nak. Ananda, irama itu memberikan nyawa kepada puisi karena alunan bunyi yang berulang secara teratur. Di sini, di puisi ini yaitu tabah, bijak, dan arif ya nak. Selanjutnya, penggunaan kata-kata konotasi atau kata tidak bermakna sebenarnya. Ini sudah mengalami penambahan imajinasi dari penulisnya ya nak. Perhatikan tabel kata-kata konotasi Hujan Bulan Juni. Di antaranya ada hujan ya, makna dasarnya air yang turun dari langit. Makna konotasinya itu perbuatan baik. Ada juga kata rintik, pohon berbunga ya, jejak-jejak kaki, ada jalan, diserap, dan akar ya nak ya. Ananda, kata-kata berlambang adalah kata yang menjadi simbol maksud tertentu, bisa berupa gambar, tanda, warna, maupun kata-kata ya nak. Ananda, kata-kata berlambang pada puisi Hujan Bulan Juni ada dua. Ada hujan dan bunga. Hujan itu melambangkan kebaikan atau kesuburan, bunga sebagai lambang keindahan ya nak. Ananda, pengimajinasian itu kata yang menciptakan hayalan ya atau imajinasi, baik berupa suara, berupa visual, maupun berupa tekstil ya nak. Ananda, jenis-jenis puisi diantaranya puisi naratif yaitu berbentuk cerita atau penjelasan, puisi lirik ya berbentuk pengalaman suasana batin penyair, puisi deskriptif ya itu berupa kesan penyair terhadap suatu objek ya. Dalam membuat puisi, jangan lupa ya nak, fokus pada pikiran serta perasaanmu. Lalu tuangkan ke dalam kata-kata, dalam baris dan bait. Kemudian lakukan proses penyuntingan ya atau editing. Ananda, ketika membaca puisi jangan lupa perhatikan ekspresi ya, lafalnya, tekanannya, serta intonasinya ya nak. Ananda, puisi juga bisa dirubah menjadi lagu. Tapi ingat ya, tidak boleh merubah liriknya. Dan dalam aransemen musikalisasinya perlu memperhatikan karakter puisi yang digubah ya nak. Ananda, sebelum berpisah silahkan jawab pertanyaan berdasarkan teks puisi Doa karya Amir Hamzah. Dengarkan ya nak. Nomor 1, mengapa teks doa karya Amir Hamzah dikatakan puisi? Nomor 2, teks doa itu mengungkapkan perasaan apa ya nak? Dan nomor 3, dari teks doa di atas silakan cari majas dan iramanya, penggunaan kata-kata konotasi, kata berlambang, serta imajinasi ya nak.